Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Laudia Inupuspita dengan NIM 2020143587 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan bersama dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Seperti yang kita lihat bersama di layar, terdapat materi yang berjudul Dasar, Filsafat, dan Metode Pendidikan Kepanduan. Nah, materi inilah yang akan saya bahas dalam beberapa menit ke depan. Maka dari itu, jangan lupa tonton sampai akhir ya. Stay tune. Penjelasan pertama yang ada pada materi ini adalah pengertian pendidikan kepanduan. Pendidikan kepanduan adalah pendidikan jalur luar sekolah antara lain yaitu pendidikan pramuka yang pelaksanaannya dilakukan oleh Gerakan Pramuka. Pendidikan kepramukaan yang dilakukan di pangkalan sekolah merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah bersangkutan tersebut. Sedangkan kepanduan adalah gerakan pandu. Salah satu definisi pandu adalah anggota perkumpulan pemuda yang berpakaian dengan seragam khusus bertujuan untuk mendidik anggotanya supaya menjadi orang yang berjiwa kesatria, gagah berani, dan suka menolong sesama makhluk hidup. Baik, bagian kedua yang ada pada materi ini yaitu dasar pendidikan kepanduan. Dasar pendidikan kepanduan sebagai berikut. 1. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Kedua, terdapat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Dan yang terakhir terdapat pada Keputusan Kuartir Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Dan yang ketiga ada tujuan pendidikan kepanduan. Tujuan pendidikan kepanduan sebagai berikut. 1. Agar anggotanya memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, serta sehat jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu agar anggotanya menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada NKRI, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, serta yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, serta memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Kita masuk pada 4 bagian submateri pada materi ini. 1. Tentang prinsip kesukarelaan. Kedua, tentang prinsip kode kehormatan atau Trisatya dan Dasadharma. Yang ketiga, tentang prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani dan jasmani. Dan yang terakhir, tentang AD dan ART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Submateri 1. Tentang prinsip kesukarelaan. Prinsip kesukarelaan yaitu sikap atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang bukan karena tekanan atau berada bawah tekanan. Adapun sifat kesukarelaan ini dilandaskan dengan 2 sikap atau 2 sifat, yaitu 1. Ketulusan hati tanpa pamrih dan ikhlas, dan yang kedua yaitu mengabdi dengan penuh tanggung jawab. Prinsip ini agar para pramuka menjadi pengabdi masyarakat yang tulus hati, tanpa pamrih, bertanggung jawab dan mengerti mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang kewajiban dan mana yang hak. Selanjutnya ada tujuan prinsip kesukarelaan. Tujuan prinsip kesukarelaan adalah agar pendidikan kepramukaan itu masuk pada setiap peserta didik, sehingga
menjadi pengabdi masyarakat yang tulus hati, tanpa pamrih, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepribadian daripada hak. Dalam kegiatan-kegiatan pramuka, diusahakan agar anak didik dijauhkan dari sikap paksaan atau tekanan. Dengan demikian, diharapkan dapat berkembang padanya swadaya dalam cipta, rasa, karsa, dan karya. Kita masuk pada submateri yang kedua, yaitu tentang prinsip kode kehormatan atau Trisatya dan Dasa Dharma. Kode kehormatan gerakan pramuka adalah norma dalam kehidupan dan kehidupan para anggota gerak pramuka yang merupakan tolak ukur dan standar tingkah laku seorang pramuka Indonesia. Kode kehormatan ini dijadikan pegangan hidup oleh setiap anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan ini terdiri dari 1. Satya, yang berarti janji, kesetiaan, atau kejujuran. Dan yang kedua yaitu tentang ketentuan-ketentuan moral atau dharma. Di sini, dharma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kewajiban, aturan, dan kebenaran, yang merupakan salah satu unsur dalam metode kepramukaan dan sebagai alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Nah, bisa kita lihat pada layar. Di sini terdapat gambar-gambar, ada kode kehormatan bagi pramuka siaga, kode kehormatan bagi pramuka penggalang, dan yang terakhir ada kode kehormatan bagi pramuka pendega, dan anggota dewasa. Isinya dapat dibaca dan dipahami sendiri ya. Next, kita memasuki pada submateri yang ketiga, yaitu tentang prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani dan jasmani. Maksud dari prinsip ini adalah proses pendidikan kepramukaan dapat mengenai sasaran dengan tepat pada tiap-tiap golongan umur anggota pramuka. Untuk itulah, maka pramuka digolongkan menjadi 4 berdasarkan usianya. 1. Pramuka siaga, yaitu siswa sekolah dasar kelas rendah seperti kelas 1, 2, dan 3. Yang kedua, pramuka penggalang, yaitu diikuti oleh anggota siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama seperti kelas atas, kelas 4, 5, dan 6 pada SD, serta siswa SMP. Yang ketiga yaitu pramuka penegak, yaitu siswa sekolah menengah atas atau siswa sekolah menengah kejuruan yang mengikuti gerakan pramuka penegak ini. Dan yang terakhir yaitu pramuka pandega, diikuti oleh mahasiswa atau mahasiswi. Keempat golongan ini adalah sistem penyesuaian yang dilakukan di Indonesia dengan membagi tingkatan pendidikannya. Nah, di layar sudah ada tingkatan kelompok umur bagi semua anggota pramuka, mulai dari pramuka siaga, pramuka penegak, pramuka penggalang, dan pramuka pendega. Penjelasannya sama dengan penjelasan yang sebelumnya. Dan kita memasuki pada submateri yang terakhir, yaitu tentang AD dan ART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pengertian AD dan ART dapat diartikan sebagai berikut. 1. AD dan ART merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi serta gerakan pramuka Indonesia. Kedua, yaitu sebagai pengikat persatuan dan kesatuan gerakan pramuka dalam prinsip idealisme, tingkah laku, baik organisatoris, sosial, maupun budaya. Ketiga, sebagai landasan manajemen dan pemberdayaan sumber daya gerakan. Dan yang keempat, sebagai suluh dan landasan gerak organisasi gerakan pramuka. Serta yang terakhir, sebagai landasan kerja dan landasan gerak gerakan pramuka dalam perwujudan visi dan misinya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun.
saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.